Haleluya. Semuanya kita hidup dengan iman. Katakan amin. Semuanya juga kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Siapa prajurit Tuhan? Sini angkat tangan itu. Haleluya. Berarti siap dari sini, siap bertempur dengan setan. Tidak ada prajurit yang tidak bertempur. Katakan amin. Berarti tiap hari harus selalu siap bertempur dengan setan. Dan itu artinya ketika saudara memenangkan jiwa bagi Yesus, itu artinya saudara sedang mempecundangi setan. Siapa yang suka itu? Katakan amin. Haleluya. Saudara memenangkan jiwa, saudara diperhitungkan, saudara. Saudara sedang dibicarakan. Haleluya. Ketika saudara lewat di mana-mana di jalan, setan bangun dia. Tapi kalau sampai setan tidur, sudah biarkan saja dia. Itu bukan prajurit, ya. Tapi kalau sampai setan, udah bangun dia hari ini, udah dibukanya matanya, habis kita nanti ditendanginya. Berapa orang lagi nanti diselamatkannya hari ini? Itu dia prajurit Tuhan. Amin ya, katakan amin. Haleluya. Saudara dibicarakan di kerajaan. Ada dua kerajaan di dunia ini, saudara. Saudara pihak Tuhan atau pihak setan. Kalau kita prajurit yang luar biasa, kita pasti jadi bahan pembicaraan. Amin. Kalau kerja kita tidur aja jadi bahan pembicaraan juga. Maksudnya kena marah komandan kita setiap hari. Tapi kita tidak mau. Kita mau menyenangkan komandan kita. Katakan haleluya. Kita senang melihat komandan kita tersenyum. Amin. Karena itu apapun yang membuat saudaraku ya, bebek-bebek tadi buanglah semua. Haleluya. Ya, jangan sampai setan bisa berkata bebek, sehingga ketika kita mendoakan orang, bebek kata setan. Gak jadi kita mendoakan orang, saudaraku ya. Kita udah semangat, kita mau memenangkan jiwa, tapi kita pun ragu, kita pun ya mundur, kita pun ya tidak yakin kita diurapi. Biar pada hari ini ketika kita keluar dari rumah kita tahu kita orang yang diurapi Tuhan. Kita orang yang disertai Tuhan. Amin. Bersama dengan kita, dia pegang tangan kita, sehingga kemanapun kita ada, dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, selalu ada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Selalu ada sorakan kemenangan. Haleluya. Maka saudara, ketika orang sepak bola, saudara ya, orang berteriak-teriak kan? Ya, bukan berteriak karena ada yang aneh, tapi kan ada yang gol maksudnya, ya. Kalau ada yang gol, semua pada berteriak-teriak, ya. Bahkan sebelum pun gol semua udah, saudara, ada yang menahan nafas, ada yang ada yang mau ke kamar mandi. Saking mungkin pengennya dia kesebelasan kita memenangkan, ya kan, saudara, ya. Tapi kita tahu itu keadaan di mana orang bersorak-sorai. Kenapa? Karena ada gol, menang klubnya. Haleluya. Ya, menang apanya? Yang dijagokannya, saudaraku. Demikian juga, saudara, sebenarnya di dunia ini, saudaraku, apapun yang kita perbuat, ya, saudaraku, surga menghargainya. Ya, terutama pekerjaan baik. Tapi tahu saudara, biar lebih tepat lagi, ada satu pekerjaan yang sudah lakukan di mana seluruh surga bersorak-sorai. Apakah itu? Ketika saudara memenangkan jiwa bagi Yesus. Haleluya. Walaupun mungkin di tengah jalan yang sunyi senyap, seperti malam kudus sunyi senyap, karena gak ada lagi apapun kendaraan lewat di Jogja ini. Ya, semua sudah tidur, semua sudah gelap, saudara. Tapi saudara masih bersaksi kepada seorang, misalnya pengemis di pinggir jalan. Tidak ada orang yang menyaksikan, tidak ada yang menepuki saudara, tidak ada yang berkata engkau baik, engkau sungguh luar biasa, pekerjaanmu itu baik, tidak ada. Tapi ada satu tempat yang sangat ribut bersorak-sorai. Di manakah itu? Di surga. Haleluya. Haleluya. Mungkin tidak ada orang yang melihatnya, saudaraku, tapi seluruh penduduk surga melihat saudara memenangkan orang itu. Amin. Mereka bukan hanya sekedar melihatnya, tapi berlaksa-laksa malaikat seluruh penduduk sorga. Tertulis dalam firman Tuhan, ketika satu orang selamat, semua sorga bersuka cita. Haleluya. Saudara bayangkan Tuhan Yesus bersuka cita ke saudara, apapun pasti akan diberikan. Tentunya akan membuat saudara sampai kepada panggilan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya pun kalah. Haleluya. 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 Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudara, itulah perlunya
punya kita kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu akan membuat saudara menjadi saksi yang berani. Ya, sehingga apapun tidak bisa menakutkan saudara. Apapun tidak bisa menghentikan saudara. Hidup saudara bergairah. Kenapa bergairah? Karena memang saudara sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, saudara. Ya, kalau saudara melakukan hal yang sia-sia, ya kerap kali kan orang loyo ya. Ya, yang aku kerjakan ini pun gak ada artinya. Aku pun gak semangat kerjain, kan begitu saudara ya. Tapi kalau gimana kita sadari, apa yang kita kerjakan ini betul-betul hal yang sangat penting. Ya, sangat luar biasa penting. Kenapa penting? Karena memindahkan orang dari neraka hukuman yang kekal kepada surga yang kekal. Haleluya. Apa yang lebih penting dari itu? Tentu jawabannya tidak ada. Katakan amin. Sebab apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Yang paling penting memang kata Ibu Munte tadi, kalau demikianlah kita, saudaraku, indahnya surga itu. Walaupun hebatlah di dunia ini saudara kaya, anggaplah saudara kaya misalnya memiliki seluruh Jogja ini. Ya, hampir tidak ada orang yang bisa memiliki satu kota, saudara. Tapi anggaplah demikian, saudara, demikian kayanya luar biasa. Tetapnya di surga jauh lebih indah. Amin. Di surga tidak ada penyakit, tidak ada orang jahat, tidak ada peperangan, ya tidak ada orang yang berusaha merampok saudara. Ya, nggak banyak juga orang kaya, tapi banyak juga orang yang berusaha merampoknya, kan? Ya, saudaraku, indahnya surga itu jauh lebih indah daripada dunia. Tapi kenapa ketika saudara sama hebat, Tuhan, aku terima Kau, Tuhan Yesus jadi Tuhan Juru Selamat pribadiku. Kenapa kita tidak langsung mati saja? Dan kemudian langsung ke surga? Bukankah surga tempat yang jauh lebih indah? Kenapa? Karena Tuhan percaya kepada kita. Masih ada tugas kita di sini. Dia tahu kita orang-orang yang bisa diurapinya. Amin. Untuk melakukan pekerjaan yang besar baginya. Katakan amin. Ternyata Tuhan mempercayakan satu tugas yang demikian penting kepada kita, saudara. Itu tugas yang paling penting. Apa kata Tuhan? Pergi menginjil, beritakan Injil supaya jiwa selamat. Amin. Haleluya. Yang pergi memuridkan, kata Tuhan. Karena kalau kita punya murid, maka akan tambah bilangan orang yang bisa menyelamatkan jiwa lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Itulah kita perlu Roh Kudus supaya saudara jadi orang yang berkuasa. Sehingga saudara akan dibawa Roh Kudus melalui satu, haleluya, melalui satu perjalanan yang mengasihkan, yang tidak akan pernah membosankan. Katakan amin. Tentunya memukuli setan gak membosankan. Haleluya. Ketika saudara mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, maka setan lari keluar daripada dia. Itu satu pekerjaan yang sangat menggairahkan. Haleluya. Amin. Saudara, Roh Kudus mau itu, saudaraku, saudara, demikian dipakainya sehingga saudara menjadi orang yang memberkati orang lain. Amin. Ya, dan kita sudah tahu tujuan hidup kita, kata Ibu Munte, kita diberkati untuk memberkati. Makin hari kita semakin kenal tujuan Tuhan. Makin hari kita makin kenal dekat dengan Tuhan. Amen. Sehingga kita pun jadi seperti gambaran Tuhan. Saudara, kan kita diceritakan segambar serupa dengan Tuhan. Amen. Sehingga lewat hidup kita, saudaraku, orang mau ikut Yesus. Amen. Jangan sampai orang dekat kita lari dia, saudara. Ya, dia kenal kita dari jauh. Ih, udah datang si Anu, lari yuk, katanya. Ya, karena nanti misalnya, saudaraku, kita kerja, kita minta uang. Misalnya. Tapi tidak demikian ketika kita sudah hebat. Hidup kita berubah. Haleluya. Kita menjadi seperti Yesus. Sehingga kalau kita datang, orang lain suka dekat kita. Dia bisa merasakan aroma Kristus. Dia bisa merasakan kasih Yesus keluar dari kita. Setiap kali dia mendekat kepada kita, damai Tuhan merebak kemana-mana. Haleluya. Kalau dulu sebelum selamat, setiap kali kita datang, pasti dia terjadi pertengkaran. Ya, perkelahian. Ya, paling nggak, walaupun nggak sampai bunuh-bunuhan, ada pertengkaran. Ya, tapi berubah. Setelah ikut Yesus, semua orang suka cinta. Semua orang memandang kita, saudaraku, dia bisa merasakan kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetapi ketika walaupun, saudaraku, orang tidak demikian tanggapannya, jangan terlalu dibesarkan. Ya, tidak usah terlalu dipersoalkan apa aniaya yang kita alami dalam Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang di dalam saudara jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Setiap apapun itu aniaya yang datang kepada kita, setiap semua kebencian orang yang tidak mengerti, yang belum mengenal Yesus kepada kita, kita bisa mengampuni mereka. Kenapa? Karena ada Yesus
Yesus di dalam. Ada kasih Yesus, kuasa Yesus di dalam. Amin. Kita bisa mengasihi mereka. Haleluya. Kita bisa terus juga memberitakan Injil kepada mereka karena kuasa Roh Kudus. Amin. Saudaraku, Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus akan membuat saudara berubah. Amin. Akan membuat saudara menjadi orang yang unstoppable, yang tidak dapat dihentikan. Amin. Sehingga apapun yang datang kepada saudara, setan berusaha menghentikan saudara. Dia berikan, mungkin dia orang-orang mulai membenci saudara. Kalau tadinya sebelum saudara bersaksi, gak ada orang benci saudara. Semua orang suka sama saudara, ya. Semua orang mentraktir saudara. Tapi ketika saudara mulai menginjil, wah, maka setan ini lawan kita ini. Ya tentu saja, amin. Kalau saudara nggak melakukan apa-apa bagi kerajaan sorga, setan pun tidur, ya. Tapi ketika saudara mulai melakukan pekerjaan yang besar, ketika saudara mulai sungguh-sungguh, oposisi akan datang. Tetapi satu perkara, kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan jadi orang-orang yang unstoppable, yang tidak dapat dihentikan dari mengerjakan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Dan kuasa itu tidak datang dari diri kita pribadi, tapi datang dari kuasa Roh Kudus. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. Katakan amin. Kuasa itu yang ada pada saudara. Sehingga walaupun bagaimanapun orang berusaha mencegah, menghentikan saudara, dia marah, dia menfitnah, tidak menjadi persoalan. Saudara akan tetap maju terus dan tidak dapat dihentikan dari menginjil dan memuridkan. Katakan amin. Kuasa Roh Kudus akan membuat kita sudah menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Kisah 1 ayat 8. Mari buka Alkitab saudara. Kita buka sama-sama. Saudaraku, bisa saya minta Alkitab yang, maafkan saya saudara, ya, walaupun saya punya iPad, iPhone, semua isinya Alkitab, berbagai terjemahan lagi, tapi tetap saya suka membaca dari sini, membuka seperti ini. Haleluya. Ya, Kisah 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Haleluya. Kita baca sama-sama. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, itulah kuasa yang sama berdiam pada saudara. Ketika Roh Kudus tercurah pada saudara, tandanya saudara bisa bahasa roh. Itu kuasa yang sama, saudaraku, yang bekerja di dalam Yesus. Ketika Tuhan Yesus melayani, itu adalah kuasa yang sama sekarang bekerja pada saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Di mana tempatnya setan? Di bawah kaki saudara. Amin. Mari injak setan di dalam nama Yesus. Segala pekerjaanmu setan sudah kalah pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mengikat saya lagi. Engkau tidak bisa menipu saya lagi. Engkau tidak bisa mengikat keluarga saya. Di dalam nama Yesus. Tempatmu ada di bawah kakiku. Dalam nama Yesus. Mari dan kamu yang bagi nama Yesus. Amin. Dia melakukan setan, jangan tempatkan dia di kepala kita. Dan dia mulai berbisik, hei nakku pula katanya. Berani kali dia bilang aku. Hei, aku bukan lagi hambamu ya, bilangnya. Aku sudah hamba Yesus. Amin. Ya, kalau nggak naku pun nggak apa-apa katanya. Dengarlah katanya lagi saudara ya. Dia bapak segala pendusta saudaraku. Ya, dia hanya punya tipu daya. Dia mau menghentikan saudara dan mengerjakan perkara yang besar. Dia mau mendistraksi saudara, berkata yang ini lebih baik dilakukan. Padahal ada satu pekerjaan yang paling penting yang sudah Tuhan suruh kita lakukan. Apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Saudara di satu tempat bekerja saudara. Untuk apa kau saudara di sana? Bukan untuk mencari uang nomor 1, tapi untuk menyelamatkan jiwa di sana. Amin. Saudara ada di fakultas saudara untuk apa? Tuhan tempatkan di fakultas itu untuk menyelamatkan teman-teman saudara di sana. Untuk jadi saksi Tuhan di sana. Amen. Itulah dia maksud Tuhan dalam hidup kita. Itulah profesi kita sebenarnya. Amen. Jadi penjala manusia. Haleluya. Karena ada permen fisherman itu. Haleluya. Jangan hanya suka makan permennya, tapi dilakukan. Haleluya. Kita adalah penjala manusia. Amin. Kita penangkap ikan saudaraku yang paling ulung, yang paling ahli. Kenapa? Karena Roh Kudus ada pada kita. Haleluya. Kuasa Tuhan ada pada saudara. Kisah 2 ayat 4, turunlah Roh Kudus
penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Siapa saudara di sini belum bisa bahasa roh, hari ini rindu. Tuhan berkata kalau kita rindu kepenuhan Roh Kudus, maka Tuhan akan memenuhkan kita. Amin. Kalau kita minta kepada Bapa, penuhkan aku dengan Roh Kudus, maka Tuhan Yesus akan datang dan membaptis kita. Dan kita akan mencari orang yang berbeda, saudara. Ya, seperti apa yang terjadi kepada Petrus ketika semua rasul-rasul Tuhan sudah penuh dengan Roh Kudus, maka apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia mulai mengadakan tanda ajaib dan mukjizat. Katakan amin. Kisah 3 ayat 6 itu hanya satu pasal, saudaraku. Setelah Pentakosta, nah saudara lihat, perhatikan baik-baik. Yang pertama kali perubahan yang jadi dalam hidup Petrus dan rasul-rasul yang lain, saudara, nyata sekali perkataan mereka jadi berkuasa. Ya, orang-orang menuduh mereka, saudaraku, ya, mabuk anggur katanya. Jam sekian sudah mabuk, lihatlah kau cakap entah yang bagaimana. Petrus bangkit berdiri, dia berani memberitakan firman. Tadinya Petrus bukan orang yang demikian. Ketika dayang-dayang itu menjumpai Petrus dan berkata, kau salah satu daripada orang yang berada bersama Yesus, kan? Kami tahu kau tiap hari kau pergi sama Yesus sama-sama. Kau sama-sama ikut-ikut membuat mujizat di mana-mana. Enggak, bukan aku, kata Petrus. Enggak, aku enggak kenal kok Yesus itu. Enggak, bukan aku orangnya. Dia sangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi ketika Petrus sudah penuh Roh Kudus, ada perubahan yang ajaib jadi dalam hidupnya. Haleluya! Tadinya dia tidak mampu berkata-kata dengan seorang dayang. Sekarang di hadapan begitu ribuan orang, Petrus bangkit berdiri. Dengan berani dia menyampaikan firman Tuhan. Perubahan ajaib jadi, perkataan saudara jadi berkuasa. Mungkin saudara berkata, kok orang pemalu. Jangankan suruh memberitakan firman, kalau disuruh dosen ke depan menceritakan apa kesimpulan pun aku nggak berani. Aku takut kalau disuruh giliran pidato bahasa Inggris untuk ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-74 katanya. Engkaulah wakilnya, engkau nanti yang berpidato untuk ulang tahun kemerdekaan kita. Nggak mau, yang lain aja, kata bapak guru, ibu guru. Nggak berani, saudara. Tapi kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara akan diubahkan menjadi manusia yang lain. Haleluya! Ada kuasa Roh Kudus yang membuat saudara jadi berbeda. Saudara tidak akan takut apapun. Haleluya! Roh Kudus itu yang menyangkupkan saudara. Saudara Petrus jadi berubah, dia menjadi berani, perkataannya berkuasa. Dan lihatlah pada hari itu juga 3.000 orang diselamatkan. Lihat kamu yang bagi nama Yesus. Kita rindu ini terjadi, katakan amin. Kita sudah demikian penuhnya dengan Roh Kudus, sehingga di mana-mana kita melihat kuasa Tuhan bekerja dahsyat, menyelamatkan jiwa-jiwa. Lewat pelayanan kita, katakan amin. Bisakah ini? Tentu saja bisa. Karena Tuhan sudah berkata akan terjadi pada zaman akhir, aku akan mencurahkan rohku. Kata semua manusia, amin. Kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Siapa Allah Tuhan kecuali kita, saudaraku. Tuhan percayakan itu tuh. Pekerjaan Tuhan dikerjakan oleh kita semua anak-anaknya. Jadi kalau saudara lihat orang, diri saudara, ucapkan seperti kata Ibu Joyce, ucapan iman. Dan jangan berkata ucapan yang kalah. Ya, seperti tadi, aku disuruh pidato pun aku nggak nyanggup. Jangan, ganti ucapan saudara. Sepanjang umur hidup kita, mari kita berjalan dengan iman. Kita akan memperoleh apa yang kita ucapkan. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Saudara akan memperoleh apa yang saudara ucapkan. Hidup mati dikuasai lidah. Ketika saudara mulai mengucapkan firman Tuhan, maka itu seperti menabur benih tadi dikatakan. Dan siapa yang menabur benih pasti akan menuai hasilnya. Walaupun dalam satu hari saudara tidak langsung melihatnya, tidak akan mungkin langsung dilihat ditanam benih mangga kemudian besok sudah berbuah. Dari kata tidak ada itu. Tapi kita tahu benih firman Tuhan yang kita ucapkan hari lepas hari itu pasti akan membawa hasil kepada kita. Pasti akan membawa tuaian kepada kita. Katakan amin. Mengucapkan firman itu seperti menanam benih. Haleluya. Pasti akan membawa tuaian. Lebih meriah dong tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Dan itu ucapkan terus iman saudara. Ucapkan terus firman Tuhan. Saudara-saudara menanam benih saudara. Katakan amin. Haleluya. Makin saudara mengucapkan, maka saudara, walaupun masih sakit punggung saudara, tapi saudara sudah berkata, aku percaya 2000 tahun yang lalu semua penyakit punggungku sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib.
sembuh. Apa ini tidak ada ini? Benjolan ini lenyap dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata, oleh pilihan Yesus, aku sudah sembuh. Mana tepuk tangannya lagi? Saudara akan mendapatkan hasilnya, tuayannya. Haleluya. Saudara terus ucapkan itu lepas hari dengan iman. Saudaraku, iman itu suatu perjalanan hidup. Amin. Kadang-kadang orang Kristen sudah lama mengikut Tuhan berkata begini, oh Tuhan, 20 tahun yang lalu aku menderita penyakit, kau sembuhkan. Begitulah aku datang kepadamu Tuhan. Mujizat aku terima. Makanya aku selamat lahir baru di GKI di Yogyakarta. Aku didoakan oleh Bapak Siahaan. Mujizatmu terjadi Tuhan. Oh haleluya. Luar biasa. Aku pun bertumbuh jadi murid Tuhan. Tapi ini Tuhan, kau sudah 20 tahun yang lalu. Kenapa ini 20 tahun sudah lalu? Kok masih juga aku alami penderitaan lagi? Penyakit yang lain lagi Tuhan. Saudaraku, mengikut Tuhan, kita harus berjalan dengan iman. Amin. Ibrani 11:6 berkata, tanpa iman mustahil menyenangkan Tuhan. Tapi ketika kita beriman, adapun itu 20 tahun mendatang, sama saja kita tak beriman. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Amin. Kalau dulu kau menyembuhkan aku Tuhan, apalagi hari ini. Sekarang aku sudah tambah dewasa rohani. Aku percaya aku sudah sembuh. Malah aku akan keluar. Kalau dulu aku tidak berdoa bagi orang sakit, ini aku malah keluar lebih banyak lagi untuk mencari orang sakit lebih banyak lagi untuk didoakan. Awas kau setan, jangan kau berani-berani denganku, karena Yesus yang di dalamku jauh lebih besar. Haleluya. Haleluya. Kau terus bicara kepadaku, lebih banyak lagi orang lain yang ku sampaikan hari ini. Aku terus bicara bilang aku gak akan sembuh, lebih banyak orang sakit yang akan kudoakan. Haleluya. Katakan haleluya. Sudah tanpa iman kita tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Kita harus beriman. Dengan iman kita mengalahkan dunia ini. Artinya kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Apapun yang dikatakan firman Tuhan pasti jadi. Karena Tuhan tidak bisa berdusta. Dia tidak bisa berbohong. Apa saja yang difirmankan, dia berjanji akan menepati dan melakukannya. Katakan amin. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong. Langit bumi berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Kalau percaya firman Tuhan, ucapkan iman saudara. Amin. Dan penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, biarlah kita pulang kembali ke sorga dengan sorak-sorai kemenangan puas kita. Karena kita mengerjakan kehendak Bapa kita. Jangan kita kembali ke sorga dengan penyesalan. Kenapa kemarin aku gak sungguh-sungguh? Sibuk kali aku makan cendol tiap hari. Besoknya Bika Ambon, besoknya Pizza Hut. Itu aja pikiranku. Aduh, kok duniawi aku. Kalau kayak tadi aku sungguh-sungguh mencari jiwa, udah banyak mahkotaku. Sekarang aku keliling sorga pun malu. Semua orang mahkotanya besar, aku di sini nggak ada mahkota. Bajuku pun kurang panjang. Haleluya. Jangan demikian. Biarlah kita pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup dalam kehendak Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Justru hidup saudara jauh lebih mengasihkan. Katakan amin. Saudara bilang kalau ikut sport mengasihkan, kalau ikut olahraga mengasihkan. No, sebenarnya jauh lebih mengasihkan kalau saudara dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Saudara akan dibawanya dari satu petualangan kepada kepetualangan lainnya. Karena saudara akan sibuk berbicara dengan Tuhan bagaimana ini. Ura bapak-bapakku tata-tata. Ura mama-mamanya sadara-basada. Tolong Tuhan jadikan aku saksi. Biar selamat itu Tuhan. Selamat itu saudaraku. Saudara tidak tahu di alam rohani ini sedang bertempur itu dua kerajaan. Malaikat Tuhan dengan setan. Wah asik enggak? Kalau difilmkan itu asik ya. Haleluya. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata batin, tapi keren sekali. Malaikat Tuhan dengan pedang menyala-nyala. Ketika saudara mulai berdoa dan meletakkan tangan, malaikat Tuhan pun sibuk tung mengalahkan setannya. Haleluya. Wah, itu semua luar biasa. Amin. Ya, daripada malaikat Tuhan tidur, dia nengok saudara. Sudahlah, kalau anak Tuhan yang satu ini nggak pernah bersaksi, nggak pernah sibuk, kita cari orang lain yuk katanya. Untuk kita anak Tuhan yang lain yuk gitu gini
Tidak ada peperangan sama dia, bosan kata malaikat. Malaikat udah tidur semua, bosan ya saudara. Ya. Tapi coba kalau kemana-mana saudara mengikir, saudara berdoa penuh Roh Kudus, saudara mau menyelamatkan jiwa, saudara membawa jiwa ke KKS, saudara mengunjungi jiwa-jiwa. Oh, saudara menyelamatkan satu rumah tangga, saudara membuka KKS baru, maka malaikat di surga bersorak-sorai, sibuk dia berperang, ini baru asik katanya. Haleluya, katakan haleluya. Walaupun kita di dunia ini kita hidup di alam roh juga, amin. Kita dua warga negara sudah, kita memang warga negara Indonesia, tapi kita sedang di saat yang sama juga kita berada sebagai warga negara kerajaan surga. Kita memang masih hidup makan ya secara natural ya di dunia ini, tapi sebenarnya kita hidup di satu alam roh juga. Ya jangan hanya fokus pada yang kelihatan. Yang kelihatan ini sementara, fokus pada yang tidak kelihatan. Amin. Itu yang kekal kata firman Tuhan. Katakan amin. Mulai fokus pada yang tidak kelihatan itu. Haleluya. Sehingga hidup saudara pun sungguh sangat luar biasa dipakai Tuhan. Yang kedua tadi kita berkata berkuasa kedua, saudara mulai melakukan tanda ajaib mujizat. Roh Kudus mau melukai saudara seperti kata Petrus kisah 3:6. Tetapi Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. 40 tahun lumpuh. Wah, mana ada obatnya itu saudara, 40 tahun lumpuh. Kakinya pun mungkin sudah mengecil saudaraku. Ya tapi apa kata Petrus dan Yohanes ketika dia jumpa dengan orang sakit, dia berkata, dulu kita pikir dulu. Dia bukan sakit perut biasa. Ya, dia bukan sakit kepala biasa. Malu kita. Nanti nama baik kita dipertaruhkan. Kemarin kita udah diajak orang. Apa itu mabuk-mabuk anggur katanya. Sekarang mau kita bangkit-bangkitkan lagi. Orang yang lumpuh yang udah 40 tahun. Aduh, jangan. Nanti. Kita diskusikan dulu. Tidak. Kalau Roh Kudus itu ada memenuhkan saudara, saudara akan dibawanya untuk melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Haleluya. Saudara punya kuasa untuk melakukan tanda ajaib mujizat. Haleluya. Saudara bukan orang biasa. Kuasa Tuhan ada pada saudara. Karena Roh Kudus ada pada saudara. Haleluya. Pakai itu, jangan sia-siakan. Katakan amin. Tuhan tidak pernah membedakan rupa. Firman Tuhan berkata di 2 tahun 16:9, siapa saja yang sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan melekat, Tuhan mau melimpahkan kekuatannya kepadanya. Amin. Kalau kita bersungguh-sungguh hati, Tuhan akan bekerja juga lewat kita. Amin. Haleluya. Itu bukan untuk hanya para pendeta saja. Tuhan sudah jelas berkata kepada kita, tanda-tanda ajaib itu tanda-tanda orang percaya. Markus 16, katakan amin. Mereka mengusir setan demi namaku, berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan meletakkan tangan dan orang sakit itu akan sembuh. Haleluya. Itu ada pada saudara, tanda orang percaya. Bukannya sama para pendeta saja. Mari saudaraku, kita bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Jangan takut ketika ada orang sakit, bawa dia ke gereja ini. Mana men lebih kuat aminnya? Dia seret dia kalau perlu. Haleluya. Karena kita mau dia sembuh. Katakan amin. Karena kita percayakan kuasa Tuhan. Amin. Nah saudara, biarlah ketika nanti hari Minggu ini saudara sudah lihat, oh banyak orang-orang sakit disembuhkan di GKI Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku mulai bersaksi Tuhan Yesus. Saudara, teman saya fakultas, saudara, ya seumuran saya, rupanya dia bersaksi pada saya, Vicky, dulu aku ini pasien mamamu. Semua orang pintar sudah datangi orang tuaku. So pergi ke dukun, so pergi ke dokter, segala macam dokter spesialis. Bukan hanya di Medan saja, dia bilang. Sampai ke Jakarta sampai dicari dokter yang paling pintar, yang paling tahan, tidak sembuh-sembuh penyakitku. Tapi ketika sekali saja dibawa ke praktek mamamu, langsung aku sembuh. Allah berikan karunia bagi nama Yesus. Haleluya. Kuasa Roh Kudus tidak ada batasnya. Ketika dia mengalir dalam hidup seseorang, dia akan memberikan kehidupan kepada orang itu. Dia akan mengalirkan kesembuhan kepada orang itu. Mari penuh Roh Kudus, sehingga ketika kita menumpahkan tangan kita ke atas orang, orang itu juga penuh Roh Kudus. Haleluya. Dia bisa mengalami mujizat dan mengalami kesembuhan daripada Tuhan, kebebasan daripada Tuhan. Hidupkah saudara demikian? Katakan amin. Dipakai Tuhan demikian. Amin. Ini kok saudara berada di kos saudara. Ya, ada saudara lihat tenggen kaum saudara karena narkoba. Apa itu mabuk ya? Mabuk ya.
ini dia saudara ya. Laki-laki pula kan, oh rupanya dia sedang entah apa lagi itu kan ya. Tapi saudaraku, kalau saudara Roh Kudus, kalau saudara berkata sini, mari ku doakan hari Minggu ini ikut kebaktian GKI ya. Maka kau akan jadi bebas, jadi mahasiswa teladan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Berani kita mengusir setan, berani kita menumpangkan tangan. Ada mujizat Tuhan jadi lewat hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara kami ada kesaksian seperti itu. Dia berkata demikian. Ini kawanku ini katanya, ya selalu aja fly, selalu tenggen apa mabuk itu kan narkoba. Tiap hari minta uang sama dia, jadi udah kesusahan dia saudara. Dia pun uangnya nggak banyak, diminta pula lagi uang, tidur pula lagi di rumahnya saudara. Udah jadi dapat anak dia walaupun dia belum menikah. Ya, harus diurus ya lah kawan ini saudara. Tapi kami berkunjung ke tempat dia berkata, nanti ku bawalah ke tempat kebaktian kalian ya. Cocok kami bilang, bawa lah. Iya kami, aku mau lihat juga ya, bisa nggak bekerja kuasa Tuhan, bisa nggak dia berubah. Dia nggak tahu ngucap itu ya, karena dia bukan dari agama kita saudara. Berkata, bisa nggak itu berubah ya? Kalau dia berubah, aku mau pertimbangkan katanya ya, karena kawannya ini agama kita. Tapi dia berkata, dia susah kali tuh, nggak bisa berubah itu. Tapi begitu pun aku coba juga, aku bawa kebaktian kalian. Datang dari kebaktian kita saudaraku, dibawa oleh kawan kita ini kan. Ya seperti biasa sudah mabuk lah, tenggen lah ya sudah, nggak pengen sudah, ya nggak jelas apakah dia sadar atau enggak, diseret-seret lah saudara ya. Dan pada saat altar call, beritakan firman Tuhan, English service pula sudah. Saya ke bahasa Indonesia pun dia pasti pun sudah susah mengerti. Ini kebaktian English service. Ya saya kuat betul harus pula dalam bahasa Inggris. Ya begitu banyak orang datang English service katanya pun nggak boleh, tapi demi satu jiwa ini saya bahasa Indonesia. Capek kan saya nanti kan udah bahasa Inggris sejumlah lagi bahasa Indonesia saya sendiri pula. Ya, jadi berkorban. Oh dan saudara pada saat altar call, oh saudara semua jiwa maju. Saudara banyak yang maju. Tapi kawan kita yang satu ini saudara, apa yang terjadi ketika kita bilang altar pemadu, ikut doa keselamatan, mari ikut. Dia mulai meliuk-liuk seperti ular saudara. Sebelum meliuk-liuk begini saudara. Tetapi yang lainnya jadi makin sungguh-sungguh berdoa. Jiwa baru lainnya, apa ini gitu kan saudara. Jadi ikut-ikut dia sungguh-sungguh saudara ya. Ya lucu-lucunya. Habis singkat cerita saudara, bebaslah kawan ini saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amen. Bebas sungguh-sungguh. Luar biasa perubahannya. Tak berapa minggu kemudian kami datang kepada orang yang sama ini saudara, yang bawa kawannya yang terikat. Dan dia mengaku dia bebas ya kak. Tapi sudah bebas ya, sombong dia. Inilah perlunya kita memulihkan jiwa-jiwa yang sudah lahir baru. Katakan amin. Dan dia cepat menjadi murid. Tapi memang kawan kita dia langsung pulang kampung dia. Tadi ini orang tuanya melepas dia saudaraku, karena dia kayak gitu kelakuannya tiap hari, nggak bisa dinasihati. Tapi setelah dilihatnya anaknya disembuh di GKI, ditarik orang tuanya jaga toko di kampung. Ya saudaraku, tak apalah, kita doakan lagi, kita selamatkan lagi orang tuanya. Haleluya. Nah saudaraku, tapi satu perkara, biarlah jiwa-jiwa orang-orang, ya siapapun itu, tahu dia mau kemana kalau dia butuh pertolongan. Katakan amin. Biarlah dia tahu di GKI di sini atau dimanapun ada GKI, di situ tempat kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Di situ tempat kuasa Tuhan dinyatakan, amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Biarlah gereja itu menjadi tempat di mana orang-orang terikat dibebaskan. Biarlah GKI menjadi tempat di mana orang-orang sakit disembuhkan. Biarlah gereja ini menjadi tempat di mana orang-orang yang rusak hidupnya dipulihkan Tuhan. Bahkan banyak jadi nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dan perubahan yang ajaib jadi kuasa Tuhan memang nyata betul bekerja. Haleluya. Haleluya. Semua saudara adalah alat Tuhan untuk itu, untuk menyatakan tanda ajaib mujizat Tuhan. Amin. Singkat cerita saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudaraku, kita adalah orang yang tidak dapat dihentikan. Amin. Kalau sudah perhatikan murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul ini, mereka berkhotbah dan akibatnya apa? Mereka masuk penjara. Ya, kalau mereka menyembuhkan orang sakit, kerap kali demikian. Saudara sudah melayani, hidup orang diubahkan.
Saudara kali pikir ya paling gak dapat bika lah, paling gak bika, dari kue bolu lah 5 keranjang. Ya, sehingga saudara berpikir gitu, jangankan dapat kue bolu 1 keranjang, bukan dapat pengadilan. Ya, dimasukkan pula ke pengadilan, dibilang melakukan hal yang jahat padahal yang dilakukan adalah menolong orang. Kadang-kadang anak-anak Tuhan begitu, tapi jangan mundur. Amin. Ya, tadi Ibrani 10:35-38. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah mengundurkan diri dan binasa, tapi kita orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita jadi unstoppable. Tidak bisa dihentikan. Mau orang menghargai atau menghargai, nggak peduli. Aku hanya mau patuh kepada komandanku. Aku puas karena Yesus menghibur sejati. Amin. Mau orang lain menghargai, tidak menghargai, tidak apa-apa. Cari lagi jiwa baru. Cari lagi orang lain yang bisa didoakan, dibebaskan. Kita puas sekali, saudara, kalau Tuhan Yesus melihat kepada kita berkata, sahabat hambamu yang baik dan yang setiawan. Amin. Itu melebihi daripada apa di dunia ini. Ya, kita kira-kira dapat merasa kalau kita sudah capek melayani, mana orang lain semua tidur ya, tapi kita menyangkal diri, kita masih memenangkan jiwa, kita masih mendoakan orang, kita masih mengunjungi orang, kita masih yang melayani KKS kita. Sepertinya pun ada kesaksian roh di dalam. Tuhan itu senang melihat kita. Ya, dia menghiburkan kita dapat merasakannya. Ya, kita dapat merasakan sukacita Tuhan itu, kekuatan Tuhan mengalir bagi kita. Sehingga kerap kali ketika kita selesai melayani, kita bukan capek, tapi malah lebih kuat lagi. Aminnya. Haleluya. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, justru saudara lebih kuat lagi. Kalau berkata aku gak bisa tidur di Tuhan, aku seperti banteng ini sekarang. Kuat sekali Tuhan, masih mau memenangkan jiwa lagi. Amin, jadilah itu bagi saudara. Mana aminnya, lebih kuat aminnya. Saudara, supernatural kuasa Tuhan bekerja. Ya, mungkin saudara Paulus ini ukurannya kecil ya. Mungkin saudara, maka dia bisa masukkan dalam keranjang kan saudara. Itu sama kita. Jadi bagi kita yang ukuran-ukuran yang normal-normal ini, ya saudaraku, jangan patah hati. Walaupun kita tidak ukuran Mr. Universe, ya, walaupun di luar ya kelihatannya kecil di luar, seorang nenek-nenek tua, ya kecil tapi pendoa syafaat. Haleluya. Haleluya. Kelihatannya aja dia lemah, dia itu seperti agent dia. Ya, seperti secret agent 007. Kelihatannya, tapi di mata rohani, dunia rohani, setan takut nengok dia. Ketika dia angkat tangannya berkata, jiwa-jiwa di KKI Yogyakarta, di GKI Yogyakarta, sebal semua malam ini, setan pada bertabrasan semuanya. Haleluya. Haleluya. Kita hidup di alam rohani, amin. Mungkin di mata dunia kita disepelekan, tetapi di alam roh kita diperhitungkan. Karena kuasa Roh Kudus besar atas kita. Haleluya. Mungkin ketika orangnya saudara bukan Mr. Universe, oh saudara lewat udah celingak-celinguk pun gak ada yang menengok saudara. Tapi saudara akan tetap jalan dengan tegak berdiri, karena saudara tahu siapa saudara. Ketika aku lewat, aku mau memenangkan jiwa. Setan pergi semua. Aku ini ada lebih daripada pemenang. Haleluya. Tidak takut akan apapun. Kita tahu apa pekerjaan kita. Kita tahu apa tujuan kita di dunia ini. Amin. Haleluya. Kita tahu untuk apa Tuhan letakkan kita di tempat kita itu. Katakan amin. Sehingga jadi lebih menggairahkan dan saudara tidak bisa dihentikan. Unstoppable. Haleluya. Saudaraku, tapi mereka terus memberitakan Injil. Mereka tidak berhenti dimasukin pengadilan. No problem. Mereka jawab. Tuhan berikan hikmat pada mereka. Saudara juga, kalau dipanggil tak siapa bos saudara, misal ya, kedosa saudara itu siapapun, itu siapa pula itu, ia berkata jangan lagi kau berdoa, jangan lagi kau bersaksi-saksi di sini, bukan tempat bersaksi ini. Tenang saja saudaraku, jangan berhenti. Haleluya. Jangan marah, jangan sakit hati, jangan langsung takut. Roh Kudus dalam kita jauh lebih besar. Haleluya. Maju terus. Katakan amin. Ya, di luar, jangan di depan dia. Di luar nanti kau pikir aku berhenti ya setan. Tengok saja lah. Oleh darah Yesus membungkus metengnya aku. Tidak. Setiap senjata di depan melawan aku tidak akan berhasil. Ya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada.
tidak ada batasnya. Apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, aku akan mengacungkan tanganku atas Mesir. Betul? Itu Mesir itu kerajaan paling hebat seluruh dunia. Firaun paling berkuasa. Tidak ada raja lebih berkuasa di dunia pada saat itu. Tetapi apakah yang membuat orang Israel bisa bebas dari Mesir? Tangan Tuhan yang kuat. Unlimited power of God. Also unlimited power of the word of God. Haleluya. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan kuasa firman Tuhan yang tidak terbatas. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersandar kepada kuasa Tuhan. Amin. Ucapkan terus firman Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ya saudaraku, maka tuh saudara kau lihat, saudara Tuhan akan menghancurkan semua benteng-benteng musuh. Semua pelayanan saudara berkemenangan, berganda. Ya, KKS kita janganlah 5 tahun, cuma tetap 1. Tapi biarlah 5 KKS 1 tahun. Mana amennya? Imankan dulu. Katakan haleluya. Kalau kita beriman, apapun bisa jadi. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Amin. Haleluya. Waktunya lah kuasa Tuhan dinyatakan lewat kita. Ya, kalau Tuhan bekerja, saudaraku, pekerjaannya yang mustahil jadi tidak mustahil. Ya, amin. Mulai saja. Tindakan saja. Mulai bersaksi. Mulai berdoa di rumah terlebih dahulu. Doakan namanya. Ikat roh jahatnya. Mulai melangkahkan kaki pergi. Bawa dia ke bacaan minggu. Bawa dia KKS. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Saudara akan lihat perkara ajaib, tanda ajaib mujizat nyata. Ya, saudara mau lihat tanda ajaib mujizat, beritakan firman. Banyak di antara kita suka saja melihat mujizat tapi tak mau beritakan firman. Tuhan bilang kalau kita beritakan firman, baru Tuhan teguhkan dengan tanda ajaib mujizat. Ya, ada awalnya semuanya. Kalau pada awalnya, apa ya ayatnya ya? Aduh, nggak tahu pula aku, lupa aku Tuhan. Ingatkan aku dulu. Gemetar saudara menghadapi jiwa itu. Misalnya saudara melayani di rumah sakit. Semua pun ada awalnya. Kalau kita mulai perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar. Dan kalau kita setia, nanti Tuhan bawa saudara ke tempat-tempat yang mana yang nggak pernah saudara bayangkan. Tuhan jadikan kenyataan dalam hidup saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Kita setia dulu perkara kecil. Kita mulai saja dengan apa yang ada pada kita. Amin. Kita Musa dia bertindak, dia pergi. Tuhan berkata, apa di tanganmu Musa? Tongkat, kata Musa. Pakai itu, kata Tuhan. Kita pun banyak talenta kita. Amin. Pakai. Kalau kita bisa berbicara dengan baik, saudara pakai itu untuk Tuhan. Ya, kalau kita bisa, saudaraku ya, mengingat dengan baik, pakai mengingat ayat firman dan penginjilan. Haleluya. Kalau kita bisa bekerja, tangan kita kuat, ya, tubuh kita kuat, pakai untuk mengerjakan, membantu Pak Siahan mengangkat sound system kan. Haleluya. Menyupiri ke kakak-kakak, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Itu talenta kita. Haleluya. Dan Tuhan nanti kalau dilihat Tuhan kita setia, pertama kali mengangkat sound system, lama-lama Tuhan akan angkat saudara jadi pengkorbanan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Maka Pak Siahan pun dia lapang hatinya. Oh iya, anakku yang satu ini tiap hari nemani aku kakaknya. Ya, walaupun sampai malam nggak tahu aku, tetap juga dikerjakan ya sound system itu. Semua orang udah tidur. Dia masih juga angkat ke truk, dia masih sopirin, dia lagi balik. Haleluya. Oh, sudah ada orangnya. Amin. Jadi hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara juga bisa dipakai Tuhan. Sama-sama semua kita. Amin. Kita saling melengkapi. Haleluya. Banyak anak-anak pun dia cemburu nengok yang lain. Saudara tidak perlu cemburu. Ya, Tuhan tidak menuntut saudara melakukan apa yang dilakukannya. Banyak kali orang Kristen kan, dia bisa begitu, aku gak bisa main musik. Dia bisa nyanyi, aku nyanyi suaraku burung apa aku ini ya. Kalau burung nuri cantik suaranya, aku tak burung apa aku ini Tuhan. Tak burung kakak tua yang udah sakit-sakitan suaraku ini. Orang yang mendengarnya jangan kau nyanyi, bicara pun orang udah lahir Tuhan. Jangan demikian. Tuhan ciptakan semua burung kok. Betul kan? Ya gampang, berarti dia cinta saudara, yang penting hati kita. Amin.
Ini maksud saya mau mengatakan saudara, apa bagian kita masing-masing. Tak perlu kita saling kompetisi satu sama lain. Tuhan tidak suruh kita kompetisi satu sama lain, tapi Tuhan suruh kita kompetisi dengan panggilan kita. Haleluya. Kita punya panggilan Tuhan di depan kita. Itu disuruh Tuhan kita berlari mengejarnya. Tidak disuruh Tuhan kita berlari mencita kepala kawan kita yang kita cemburui. Jangan. Haleluya. Kalau kita suruh kita berkompetisi satu sama lain. Haleluya. Saling menolong disuruh Tuhan. Tubuh Kristus saling membangun, saling melengkapi. Tidak ada kebetulan saudara selama di GKI Yogyakarta ini. Semua saudara disuruh Tuhan saling membangun, saling melengkapi. Ada tugas saudara masing-masing. Amin. Kerjakan dengan sukacita. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau kita penuh Roh Kudus, saudara tidak bisa dihentikan. Tiap hari mari berdoa penuh Roh Kudus. Jangan keluar dari kamar saudara sebelum berdoa penuh Roh Kudus. Biar juga ibu kos saudara terheran-heran karena terciprat dia kan. Pastor Roh Kudus. Dia tutup pintu raba-raba, mulai sampai air mata saudara bercucuran, sampai saudara merasakan kasih Tuhan. Sudah tidak ada yang dapat menghentikan saudara bersaksi pada waktu itu. Haleluya. Kalau kita cari dulu kerajaan surga kebenarannya, semuanya pun ditambahkan Tuhan. Kuasa Tuhan lebih dari cukup menolong saudara. Ya, saudara sibuk menginjil, saudara baca sebentar pelajaran saudara, Tuhan kasih kepintaran. Tidak perlu sampai merendam kaki di es. Udah baca pun 20 kali, tetap juga apa ini? Apa ini? Itu karena kurang menginjil itu saudara. Karena kurang cari dahulu kerajaan surga. Coba kalau saudara ya suka berdoa penuh Roh Kudus, saudara dengar aja doa, nggak perlu diulangi di rumah. Dengar aja dia. Tuhan bukakan kepintaran bagi saudara. Haleluya. Ganti saudara langsung. Haleluya. Orang datang kepada saudara, tolonglah kawan jelaskan aku. Aku udah jelaskan 20 kali. Makanya ikut Yesusku. Makanya ikut Tuhan. Mari kebaktian GKI dulu, baru nanti aku ajari kamu. Katakan haleluya. Itu harus cerdik lah, seperti ular. Amin. Kita mau sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Kita bukan mau nama kita ditinggikan, kita mau Yesus yang ditinggikan. Kita mau dia tahu karena itu semua karena Yesus. Bukan karena kuat gagah kita. Haleluya. Itu saudara tanda ajaib mujizat, itu kuasa supernatural, itu bekerja saudaraku. Ya, bagi kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau kami saudara hampir Joyce ini sudah 30 hari nggak sekolah, bayangin. Kalau 3 hari aja kan udah ditelepon kan. Ini saudaraku gurunya sudah maklum aja. Oh itu kenapa? Ikut KKR sama papinya pasti. Guru-guru datang. Tapi mau bilang apa gurunya? Walaupun gak sekolah sebulan, tetap juga juara umum. Walaupun gak sekolah tapi tetap pintar. Gak bisa berkata apa-apa ya kan? Daripada hadir tiap hari di sekolah tapi nilainya jeblok. Dia ujian disuruh keluar. Oh, kawan-kawannya malah membela dia. Pak janganlah Joyce susulit. Dia belum ngerti. Enggak, dia bisa itu. Dijelaskan bapak itu sebentar. Dia di samping bapak itu di samping Joyce. Dilihatnya Joyce mengerjakan soal. Memang susah ini soalnya. Memang gak pernah didengar Joyce. Hanya cuma 5 menit aja sebelum itu bapak itu ngajar. Manggut-manggut dia. Oke, soal berikutnya katanya. Kerjakan Joyce mampunya. Turut dengan apa yang baru didengarnya dari bapak itu tadi 5 menit yang lalu. Kerjakan. Sampai udah soal keberapa? Sudah, kata bapak itu. Kau keluar, tidak perlu lagi ikut ujian, kata. Yang lain kawannya mesti ikut ujian, saudaraku. Itulah dia kalau kita anak Yesus mendahulukan kerajaan surga. Haleluya. Amin. Kuasa Tuhan yang supernatural bekerja pada kita. Amin. Kalau jangan malu mengaku Yesus. Semakin saudara berapi-api melayani Tuhan, semakin kuasa Tuhan pasti menyertai saudara. Minta sama Tuhan, berikan Tuhan. Gak banyak waktu aku bisa belajar di kuliah ini, tapi tolonglah aku Tuhan supaya punya waktu untuk menginjil. Ngapain aku terus mau pelajari apa ini Tuhan? Nanti pun gak dipakai ini. Tujuanku tuh di dunia ini untuk menangkan jiwanya Tuhan. Biar aku pelajari sebentar 5 menit dapatku Tuhan, supaya aku punya waktu menginjil. Tapi betul-betul menginjil jangan pula dipakai hal yang lain. Haleluya. Pasti dia saudara Tuhan lihat hati kita. Dan Tuhan tahu dan Tuhan berikan itu pasti kepada saudara. Dan sudah sering itu saudara meninggalkan sekolah saudara, gak sekolah sering juara umum juga. Haleluya. Itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus dalam kita. Haleluya. Amen. Kita gak bisa dihentikan. Ya banyak oposisi. Dan semua nih saudaraku,
Ya, haleluya, masih ada waktu kita. Iya, sudah habis ya. Apalah, tapi intinya kalau saudara sudah dapat. Haleluya. Kalau kita orang penuh Roh Kudus, unstoppable. Tidak dapat dihentikan. Nah, saudara baca itu kisah 5, kisah 4, mereka masuk dalam penjara. Gara-gara melayani jiwa, membebaskan orang masuk penjara. Saudaraku, kadang-kadang kita berpikir kenapa kita mulai mengalami aniaya ini. Jangan takut, malaikat Tuhan datang ke penjara itu, saudara. Dan dia membebaskan saudaraku, rasul-rasul penjara. Tapi apa kata malaikat itu? Besok beritakan lagi firman Allah yang hidup ini di depan banyak orang. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu seperti kereta yang melaju cepat. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada. Apapun dibilang tidak ada, saudara. Pekerjaan Tuhan harus jadi. Dan saudara adalah alat Tuhan. Jadi kalau belum selesai pekerjaan Tuhan ya saudara, manusia manapun yang bersama lain, setan manapun bersama lain, pasti kalah. Karena Tuhan kita akan membela kita. Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan menyertai kita dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Mujizat demi mujizat pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tidak bisa dihentikan pekerjaan Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang sovereign. Lihat Musa, sejak dari bayi mau dibunuh oleh setan. Dia diperintahkan Firaun, bunuh semua anak laki-laki bangsa Israel. Jangan ada biarkan hidup. Musa adalah panggilannya membebaskan bangsa Israel dari tanah Kanaan. Dan begitu hebat bangsa Israel dari tanah Mesir. Begitu hebatnya Tuhan kita itu, sovereign, dia sangat berkuasa sehingga yang memelihara Musa sampai Musa tetap tinggal hidup adalah dari putri Firaun sendiri. Putri dari seorang yang menyuruh dia untuk dibunuh. Haleluya. Tuhan kita tidak bisa dikalahkan. Apapun usaha setan manusia untuk menggagalkan saudara panggilan Tuhan, sepanjang saudara tetap mau, saudara akan tetap melaju terus. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Katakan amin. Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan hidup saudara. Tuhan selalu punya tanda ajaib mujizatnya untuk dinyatakan dalam hidup saudara. Jangan takut, bagian kita maju terus. Tidak pernah berhenti apapun aniaya itu. Kita memandang kepada upah yang kekal di surga. Musa berkat penderitaan, penghinaan karena menderita bersama dengan umat Allah, ya, itu jauh lebih besar daripada semua kekayaan Mesir. Karena dia fokuskan pandangannya kepada upah. Amin. Ingatlah kita ini warga negara kerajaan surga. Amin. Lama pun kita hidup di dunia ini, tetapnya lebih lama di surga. Amin. Dan apa yang kita lakukan di dunia bentukan nanti hidup kita di surga. Tentunya kita mau berjumpa dengan Tuhan, ya saudaraku, dengan sukacita. Kita mau dia tersenyum kepada kita. Talenta 5, 2, 1, berapapun talenta saudara tidak menjadi masalah. Yang penting sama Tuhan, semua talenta saudara Tuhan saudara kerjakan. Haleluya. Apapun yang saudara berikan kepada Tuhan, jangan mau dihentikan oleh apapun. Maju terus. Mari kita penuh Roh Kudus setiap hari. Mari kita bangkit berdiri, kita penuh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semuanya saudara. Oh, penuh dengan Roh Kudus menanti saudara. Hidup yang menggairahkan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Oh, itu sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Sehingga hidup saudara, saudaraku, oh, diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Saudara akan lihat Tuhan memakai saudara dengan luar biasa. Menjadi saksinya, menjadi garam, menjadi terang bagi kemuliaannya. Oh, anak-anak muda, mari semuanya markoba, Bapak Ibu, serahkan hidup saudara pada Tuhan. Haleluya, kita nyanyi satu pujian dan kemudian kita berdoa. Saat kita baru berdoa penuh Roh Kudus. Mari kita nyanyi Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, siap-siap untuk menerima jamaah Tuhan. Tuhan akan menjamah saudara itu. Dia tahu hati saudara. Oh, haleluya. Kau membuka saya. Kau membuka
berjanji Tuhan, saya akan ikut Engkau seumur hidup saya. Tuliskan nama saya dalam kitab kehidupan-Mu yang berkata di surga. Mulai hari ini Tuhan, hidup saya berubah, hidup saya mempermuliakan Engkau. Damai Tuhan, sukacita Tuhan menjadi milik saya. Terima kasih Tuhan, saya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, saudara sudah selamat hari baru. Mulai hari ini kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Maka Tuhan akan bawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Kita perlu hari ini di gereja untuk dengar firman, karena firman Tuhan itu makanan rohani kita. Kalau kita tidak makan makanan rohani, kita tidak kuat, lemas, kita tidak punya tenaga untuk melawan setan. Kita tidak punya senjata untuk melawan dia. Firman Tuhan itu senjata kita pedang roh. Dan saudara harus datang dengar firman Tuhan lagi di kali ini. Amin. Sekarang kita berdoa. Saudara punya iman, percaya, sehingga Tuhan akan menjamah saudara. Apapun belum hidup saudara, Yesus lebih besar. Dan saudara mau dipakai Tuhan dengan penuh Roh Kudus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Dia rindu akan kebenaran Roh Kudus. Oh haleluya. Biar Roh Kudus menjamah saudara. Tidak ada yang mustahil, saudara sudah selamat hari baru. Hari ini juga saudara bisa bahasa roh. Kalau saudara boleh berkata-kata, gunakan kata-kata saja, teruskan saja. Teruskan saja. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bukan pakaian roh. Tapi kita berdoa bersuci. Dalam Roh Kudus. Mari semua kita berdoa. Gunakan pakaian roh. Gunakan
Saudaraku, angkatlah saudara semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, saya mau ikut Engkau suruh-suruh. Saya serahkan seluruh hidup saya kepadamu. Saya mau penuh Roh Kudus setiap hari. Saya mau rajin beribadah setiap minggu. Setiap minggu saya mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kekuatan saya. Dia mengubahkan saya hari lepas hari. Sehingga saya semakin kenal kehendak Tuhan. Sehingga saya bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa hari lepas hari. Roh Kudus, teguhkan saya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah saya berani bersaksi, biarlah saya mampu hidup kudus karena Roh Kudus ada di dalam saya. Pakai saya Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Engkau hari lepas hari. Saya mau berdoa kepadamu, membaca firman Tuhan. Berikan saya hati yang lapar, hati yang haus akan Engkau, akan firman Tuhan. Setiap hari semakin indah bersama-sama dengan Engkau. Jadilah itu bagi saya Tuhan. Urapi saya Tuhan, sehingga saya bisa jadi saksi-Mu. Saya berani bersaksi kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya. Saya punya hikmat juga. Saya orang yang berkuasa. Saya tidak kalah dengan setan, tapi saya mengalahkan setan dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, semua setan iblis, roh penipu, roh penyesat, kuasa kegelapan, roh kenajisat, roh judi, minuman keras, pornografi, dalam nama Yesus, tinggalkan saya. Tidak berkuasa lagi dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, mulai hari ini saya adalah milik Yesus. Yesus sudah membebaskan saya. Saya benar-benar merdeka. Kuasa nama Yesus sudah menyucikan saya dari segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudaraku. Apakah saudara suka cita? Yesus Raja Damai itu ada pada kita. Karena itu hidup kita selalu penuh damai.